Hello everybody, welcome to Basit Corner. Kasus binary option itu belum hilang-hilang loh dari sosial media loh. Entah dari TikTok, entah dari Instagram, dan juga dari kanal-kanal berita juga masih ada. Kemarin itu kan ramainya kan gara-gara si Indra Kents ya kan. Nah sekarang ini masuk ke zamannya si Doni Salmanan. Dan nanti bakal diusut lagi beberapa afiliator lain yang masih dikejar sama polisi. Tapi sekarang masih di sesinya si Doni Salmanan. Jadi kan gue install aplikasi berita gitu kan, sebenarnya buat konten aja, karena kan mereka kan suka ngirimin notifikasi berita-berita terupdate gitu kan. Kasus Doni Salmanan ini yang sekarang itu mengusut ke beberapa influencer, youtuber, artis dan penyanyi. Ini yang bikin menarik. Makanya gue bawain sekarang. Kenapa menarik? Karena mereka nggak tahu apa-apa. Karena mereka cuman real as a content creator. Ada yang disawer, maksudnya lagi streaming dikasih duit gitu kan. Ada yang lagi nikahan dikasih duit juga sama si Doni ini. Bukan Doni Gendut. Doni Gendut tuh pemain Persikota kalau nggak salah. Iya, pemain Persikota. Nah, bukan dia tapi. Nah kan dia nggak tahu apa-apa nih mereka nih. Ya dia taunya si Doni Salmanan ini kan ya crazy rich dari Bandung. Mungkin dia sebagai awam artis ini dia tahu kerjanya si Doni ini sebagai investor mungkin, karena kan ya you know hal-hal yang kayak gitu kan tentang trading gitu kan rasanya masih awam ya kan, mungkin jadi dipikir mungkin Doni Salmanan crazy rich nih ya kan, itu banyak sampai situ aja dia taunya si Doni Salmanan. Nah ada beberapa artis yang terseret aliran dananya si Doni Salmanan. Beberapa artis ini gue cuman ngerangkum ada 5, karena yang gue dapat cuma 5 ya kan. Yang pertama itu ada Reza Arab, sudah pasti ya kan. Videonya dia ini pada saat disawer sama si Doni Salmanan muncul di mana-mana. Tapi kalau gue ngeliatnya seringnya di TikTok. Di TikTok tuh gue sering banget tuh ngeliat, ya mungkin akun-akun yang suka sharing-sharing video orang, yang ngambil video orang habis itu dia share lagi gitu kan biar viral aja gitu. Itu gue ngeliat dari situ. Jadi dia si Reza Arab ini lagi live stream game gitu kan. Habis itu Doni Salmanan tahu ngirim sebenarnya secara berkala ya, nggak langsung 1 miliar ya, total 1 miliar. Jadi dia ngirim 10 juta, habis itu 50 juta, habis itu sampai 1 miliar. And then kata si Reza Arab ini, what the F gitu, ini apaan ini? Gini. Gue nanya langsung aja dah. Boleh bro, silakan. Ini lu mau gue balikin atau kagak? Itu aja. Enggak usah. Itu kan tadi saya udah bilang benar-benar ikhlas. Saya memberikan benar-benar ikhlas. Tata orang donate yang menurut dia nggak masuk akal. Maksudnya mungkin paling gede dia di sawer kayak gitu berapa sih gitu kan. Habis itu 10 juta sama si Doni nih 50 juta berkala gitu kan sampai 1 miliar. Dia dikaget. Nah akhirnya sama si Reza ditelepon kan, ini lu serius, ini maksudnya apaan gitu. Habis itu kata si Doni, ya karena gue suka konten lo jadi gue mau kasih lu 1 miliar. Enteng ya bacot ya. Jadi Reza Arab di situ kan posisinya kayak nggak tahu apa-apa kan. Maksud gue ya oke, gue tahu lu sebagai crazy rich, sebagai orang kaya gitu kan. Tapi yang pertama thank you, tapi yang kedua nih ada apaan gitu kan. Lu enteng bener ngasih duit gue 1 M. Bisa dibilang cuma-cuma. Tapi kan dia mungkin appreciate bro. Betul, mungkin dia appreciate. Tapi se-appreciate nggak, rasanya nggak gitu juga sih. Maksud gue nggak ada unsur pertimbangan lah harusnya gitu kan. Kalau misalkan dia content creator gaming ya berapa gitu. Kalau emang 10 juta menurutku masih make sense. 10 juta masih make sense menurut gua. Ambang 50 juta agak edgy nih. Bisa lah 50 juta masih bisa dibilang make sense lah. Tapi kalau udah berkala terus sampai total 1 M, ini dia cuci uang apa gimana? Ngeri juga kan. Tapi kan dia mungkin at the time Reza Arab nggak mikir duit apa nih, nggak tahu gitu kan. Tapi dia udah mengikuti udah diwawancara sama kepolisian, dan semoga gue nggak tahu update terakhirnya apa ya, tapi semoga nggak ada apa-apa lah. Maksud gue ya mungkin dari ketidaktahuannya si Reza Arab dia disawer sampai 1 M, ya beruntung banget gitu kan. Tapi ya semoga nggak ada apa-apa sama si Reza Arab. Terus yang kedua ada Rizky Febian. Nah Rizky Febian ini lagi masak-masak gitu di dapur sama keluarganya gitu kan. Bentuk kehangatan keluarga lah. Ada Sulenya, ada siapa istrinya, Hostler, Natalie Hostler ya, sama adik-adiknya kalau nggak salah. Dia lagi
ngeracik minuman gitu si Rizky Febian ini. Habis itu mungkin dia iseng, dia ngelempar pertanyaan ke followersnya gitu kan, ini berapa nih kalau gue jual nih minuman gue nih hasil racikan gue gitu kan. Habis itu si Indra Kents atau Doni Salmanan dulu ya, jadi Indra Kents kalau nggak salah tawar 70 juta. Habis itu ditawar lagi sama pertama tuh Doni Salmanan, terus yang kedua baru Indra Kents 188 juta sekian lah. Jadi kayak nego-negoan gitu sampai pada akhirnya dimenangkan sama Doni Salmanan yang berani nawar sampai 400 juta. Minuman iseng dari Rizky Febian. Menurut gue buat minuman itu bisa lebih enak daripada Rizky Febian. Mungkin menurut gue dan lidah gue gitu kan. Maksud gue dia cuman iseng aja gitu sama keluarga lagi bikin BTW ini bukan kapal api ya, ini V60 ya. Lagi bikin kopi atau lagi bikin minuman apa something gitu. Habis itu foto seru kali ini, foto jebret, terus dilempar ke followersnya gitu kan, berapa nih mau minuman gue nih, 400 juta. Gila. Terus yang ketiga ada Rizky Bilar sama Lesti. Nah, Rizky Bilar sama Lesti ini lagi di acara pernikahan. Dia lagi di acara pernikahan. Habis itu pernikahan dia ya. Habis itu datanglah Doni Salmanan. Habis itu dikasih amplop. Isinya dolar banyak. Nggak ada yang tahu tuh isinya berapa itu. Karena belum diangkat juga isi pastinya berapa gitu kan. Sampai dibilang si Lesti ini sampai kayak berebut amplop gitu. Ini uangku. Perempuan ya kan. Ini uangku. Coba kalau lu tahu itu duit sekarang nih keusut lu ya kan, masih mau lu ini uangku? Enggak, gua rasa ya kan. Enggak jadi, buat lu aja dah, males gua. Tapi ya maksud gua balik lagi ke rasa ketidaktahuan si Lesti dan Bilar tadi kan, masih mengira bahwa Doni Salmanan ini orang kaya dari Bandung, and then dia ngasih Bilar dan Lesti duit berapa gitu gua atau juga, dan belum ada diangkat juga kan angka pastinya berapa. Nah terus si Lesti sama si Bilar ini diwawancara sama polisi kan mengenai aliran dana si Doni Salmanan. Kapan Doni Salmanan kasih uang amplop itu gitu kan? Iya pada saat pernikahan kami pak gitu. Oke. Lalu sudah diapakan duit tersebut gitu kan? Iya sudah saya belikan panci pak sama keperluan dapur gitu. Terus kata polisi, ya mohonlah dibalikan lagi ke kami, nanti akan kami akumulasikan dan kami akan kasih balik ke para korban si Doni Salman gitu. Ya tapi udah saya beliin panci lagi pak, gimana ini pak? Ya udah nggak bakal panci sih. Terus yang keempat ada Arif Muhammad. Nah kalau Arif Muhammad ini gini. Kalau Reza Arab maksud gue nggak ada produknya gitu ya, maksud gue ya donate aja gitu hasil dia live stream gitu kan. Terus yang kedua Rizky Febian juga nggak ada produk transaksinya gitu, itu cuma hasil kayak ngebit aja gitu kan. Terus yang ketiga apalagi si Bilar sama si Lesti gitu kan, ya itu kan pernikahan dia gitu kan, ngasih amplop aja wajar, dan tapi itu tetap belum ada produk fisiknya gitu. Nah tapi kalau si Arif Muhammad ini kan ada produknya gitu kan, mereka kan transaksi jual beli nih mobilnya si Arif Muhammad yang Porsche itu kan seharga 4M. Jadi mobilnya si Arif Muhammad ditawar sama si Doni Salmanan seharga 4M. Uang datang ke Arif Muhammad, mobil datang ke Doni Salmanan. Sampai situ nggak ada kecurigaan. Iya memang nggak ada kecurigaan karena itu jual beli normal aja gitu kan. Tapi tetap diusut. Lo tau nggak apa yang ada di pikiran si Arif? Ini apa bocah? Mobil gue dijual kenapa jadi gue yang kena masalah? Mobil gue buat lu, duit lu buat gue ya normal. Kenapa jadi gue yang kena kasus? Bukan kena kasus sih, lebih mau diwawancari dulu aliran dananya mungkin kan. Terus yang kelima ada Alfie Rev. Jadi si Alfie Rev ini sempat terima dana dari si Doni Salmanan. Nominalnya belum diketahui berapa, tapi itu untuk project Wonderland Indonesia gitu kan. Sampai situ titik, gua belum dapat lucunya di mana untuk kasus yang Alfie Rev ini. Jadi poinnya maksud gua gini ya. Sekarang kalau misalkan si Doni Salmanan udah keluar dari penjara gitu kan, itu temen-temennya udah pada gak ada yang mau temenin itu. Mungkin tukang warung sebelahnya pun gitu, yang jual beras juga gak ada yang mau tuh. Takut lah. Kayak misalkan lagi di tongkrongan gitu kan, terus habis itu ada yang mau
patungan tentang ada yang meninggal, ada yang nikah gitu kan. Kadang kan kalau teman-teman gitu kan suka patungan gitu, PT buat si A nikah nih gitu kan. Tapi kalau lu jangan, ntar gue ketangkap. Jadi itu pemulihan namanya berapa lama coba lo? Maksud gue, dia ke Indomaret, dia beli pulsa. Mbak beli pulsa dong yang cepet mbak. Iya, debit bisa debit. Mas Doni enggak jadi mas, pulsanya habis belum diisi sama Indomaret. Semua orang jadi takut gitu sama Doni Salmanan. Bukan karena dia orang kaya, karena takut diusut sama polisi tentang aliran dana lagi gitu kan. Ini maksud gue, coba lu pikirin berapa lama orang-orang bakal lupa akan hal Doni Salmanan. Sampai orang-orang tuh pasti bakal takut pak untuk terima uang apapun dari si Doni Salmanan gitu. Gila, itu benar-benar benar-benar harus ngebangun trust benar-benar dari nol untuk bisa Doni Salmanan at least beli sesuatu ke Indomaret untuk PT-PT sama temen tongkrongannya. Apalagi ke konteksnya bisnis atau kerjasama ke content creator gitu kan, atau ke artis gitu. Apalagi untuk bangun trust ke mereka gitu, itu bakal makan waktu yang lama menurut gua. Karena ya udah ada contohnya gitu, dari Rizky Febian, dari Reza Arab gitu kan. Pasti dong nggak perlu si Reza atau si Rizky Febian ini cerita-cerita ke yang lain gitu kan. Pasti kan karena beritanya udah santer di mana-mana. Mungkin teman-teman artisnya atau teman-teman influencer yang lain udah pada tahu gitu kan tentang kasusnya si Doni Salmanan ini. Jadi nggak perlu dengar lagi dari cerita orangnya langsung gitu kan. Habis itu kalau misalkan lagi ada project lain baru atau sama orang lain gitu, ya gimana orang bakal percaya sama Doni Salmanan? Ya kita ada bisnis baru, habis itu si Doni Salmanan datang sebagai investor. Terus kata si bisnis ownernya, iya boleh pak, mana investornya pak? Pas datang Doni Salmanan, tidak jadi pak, mending saya nganggur lagi aja pak. Ya kan, maksud gue semenakutkan itu sih menurut gue. Semenakutkan dalam hal ngebangun trustnya lagi. Tapi menurut lu gimana caranya si Doni Salmanan bisa ngebangun trustnya lagi ke orang-orang? Itu dengan cara apa menurut lu? Kalau lu ada ada opini, coba di komen. Gue mau tahu gimana caranya dia bisa ngebangun trust lagi sama orang-orang. Apakah dia harus kerja sebagai kasir Alfamart supaya orang-orang mengira dia back to hard worker, nggak jadi afiliator, trading, binary option dan lain-lain itu? Nggak tahu juga. Atau dia coba kerja jadi PNS? Makin parah. Ya udah, segitu dulu video dari gue. Gue harap lo suka sama video ini. Share ke teman-teman lu, ke sosial media lu untuk video ini. Like kalau lo suka, dislike kalau lo nggak suka, dan komen kalau misalkan lo ada opini-opini lain tentang aliran dana ke beberapa influencer, ke content creator di bawah. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, brother. And ya segitu dulu aja. See you and ciao everybody.